kan sudah ini calon dinobatkan sebagai petugas partai. Sampai pulangnya juga satu pesawat dengan presiden. Kan ini rakyat kan ngikutin ini. Jejak medsos ini kan nggak bisa dibilang. Nggak bisa hilang ya, bisa bongkar. Misalnya dia menyebutkan calon presiden tuh yang rambutnya putih, yang itu udah kerja, itu berarti kan sudah miliknya, ya kan? Nah ternyata yang nunjuk yang punya partai, petugas udah partai. Benar dong. Benar, petugas partai. Harusnya kan yang semula yang dukung ini kan harus ngikutin itu. Harusnya begitu. Nah, gitu. Karena sekarang saya nanya sama Habib, bagusnya gimana coba? Ya kan ya? Orang yang punya paling tidak kan dia laporan. Ya kan sudah dibilang waktu itu, ini petugas pertama udah mau selesai, berarti petugas baru kan, kan diumumkan 21 April kalau nggak salah ya. Iya betul. Diumumkan ini Ganjar ini salah satu petugas partai yang akan melanjutkan tugas partai yang sebelumnya. Gitu. Nah rupanya petugas partai sebelumnya ini masih masih ada something gitu, apa istilahnya? Waduh, gimana ya? Kita nggak usah ke situ lah ya. Yang nyata aja gitu. Harusnya petugas partai yang lama menyelesaikan tugasnya dulu, rapi-rapi aja. Sambil kan ini sedang dipersiapkan ini, sambil komunikasi sama yang pemilik partai gitu, yang menugaskan. Ini kan enak jadinya. Jadi tugas selesai, ya kan ya, laporan. Harusnya begitu, laporan lah sama yang punya partai. Jadi karena di dalam partai itu kan banyak, ya paling tidak menyampaikan atau evaluasi kemarin tuh ada kurang, ada lebih. Nanti kalau saya nggak lagi diteruskan sama petugas yang ini, petugas ini meneruskan seperti ini. Nah, kalau ini kan nggak nyebrang sana nyebrang sini. Oh gitu. Nah gitu. Menurut Abi gimana? Kalau udah nyebrang sana nyebrang sini kan? Orang bingung. Kalau kita boleh kasih semacam ucapan jempol ya. Kita kasih jempol tuh ya Nasdem. Nasdem ya? Iya, saya kasih jempol 2, bisa 4 saya kasih 4. Gini. Iya. Kenapa itu? Ya karena dia bisa membaca peta ya. Dia membaca peta sudah hampir 10 tahun. Dia lihat semakin hari bukan semakin semakin tugas itu diselesaikan dengan baik, tapi semakin sengkarut gitu. Dengan segala macam masalah. Hiruk pikuk jadinya. Iya, sengkarut sana, sengkarut sini. Terus nggak habis, cawi-cawi sana, cawi-cawi sini itu loh. Mungkin itu saya bilang, saya kasih ucapan jempol itu kepada Nasdem yang cerdas, dia lebih awal dia mengambil sikap. Udah tarik diri gitu ya? Iya, nggak narik. Oh, bukan. Dia tidak narik, dia tetap istiqomah menyelesaikan tugas, tapi dia sudah punya pilihan ke depan. Iya. Dia udah pilihan ke depan. Sebetulnya tanda-tanda bahwa dia sudah lihat bahwa ini nanti endingnya kurang enak gitu loh. Makanya dia udah, daripada nanti ikut-ikut nggak enak, mendingan dia. Ini tadi menarik nih. Di mana tidak enaknya nih? Kan bukannya lebih kuat tuh? Kan udah bergabung tuh. Itu tadi banyak hal-hal yang janji-janji politik yang tidak terpenuhi, tuntutan rakyat, pelanggaran konstitusi di mana-mana, banyak sekali ya kalau kita lihat pelanggaran konstitusi itu enggak silih berganti, tapi karena DPR-nya sendiri semacam tanda kutip mandul, ya jadi semuanya jalan terus, mau demo, mau apapun juga ya tidak ada reaksi apa-apa, nggak enak. Apalagi terakhir ini begitu diumumkan. Yang tadi sudah mau merapat ke Puan, PKB mau merapat, Golkar mau merapat, sudah bikin tim kecil, tiba-tiba. Nah ini bikin rame lagi sekarang. Di PDIP sudah mulai lagi semacam ketidakpuasan gitu loh. Betul. Nah akhirnya timbul lagi masalah-masalah baru. Nah gimana Pak Sony kan lama di bidang politiknya, apa sih kira-kira jalan terbaik ini supaya tidak jadi hal-hal yang semakin hari semakin memanas dulu? Ini harus tahan diri dulu. Harus tahan diri. Jangan. Siapa yang nahan diri siapa? Ya pihak petugas. Oh gitu. Gitu, harusnya nahan diri dulu. Katanya dia nggak ikut-ikutan katanya. Ini katanya susah antara
fakta dan kenyataan antara pembicaraan itu memang Jadi bilang saya ini bukan pimpinan partai, saya kan presiden, jadi saya nggak tahu apa-apa. selalu begitu. Tapi sementara yang di bawah ini bilang ini semuanya sudah restu presiden. Hasim juga bilang gitu, ini sudah semacam restu. Ini yang kita bikin bingung rakyat. Iya, bingung jadi lempar sana lempar sini, ya kan ya? Tunjuk sana tunjuk sini, harusnya tidak konsisten ya. Harus ini aja, akuin aja. Jadi atau memang gitu ya ciri-ciri politik apa seperti itu. Kalau udah selesailah gitu. Ya kan? Apa memang harus atau memang sengaja dibuat, nah gitu kan? Supaya rakyat teka-teki gitu. Nah, ini yang nggak boleh, harusnya apapun yang harus disampaikan. Yang paling kita khawatirkan itu kan tentang kabinet ini ya. Betul. Kabinetnya masih lama. 1 tahun lagi? Iya. Harusnya selesai dulu ya. Kerjanya kan masih banyak. Utang-utang politik kan masih banyak. Situasi ekonomi masih begini. Wah itu bahasa itu dulu. Ini ngomong-ngomong nih, koalisi perubahan nih sampai di mana nih? Mana Pak Sony nih? Wow, udah mantap. Udah mantap. Jadi gini, makanya kita nih bagus kok. Di Republik ini kita udah dikasih kisi-kisi untuk bernegara, ya kan ya? Kisi-kisinya berketuhanan, gitu, ya kan ya? Berperi kemanusiaan. Seninya demokrasi itu perbedaan. Itu, gitu. Ya kan ya? Kalau tidak ada perbedaan, bukan demokrasi namanya. Wah, kayaknya yang Habib pernah ngajarin saya itu, kata-katanya kemarin itu, merajut kebinekaan, gitu. Meraih kebersamaan. Iya, ini kan sementara, ini kan hajat setiap 5 tahun. Benar ya. Nikmati aja. Jangan sampai inilah ya. Pesta rakyat ya. Pesta rakyat, pemilih ingat pesta rakyat sama 5 tahun sekali ya. Dah kerja 5 tahun kita mati. Yang masih pantas kita pilih ya kita pilih lagi. Iya, kita masuk ke DPR ya. Iya. Yang tadi tidur jangan pilih lagi lah. Wajar kalau tidur kan ngantuk. Ngantuk ya, nggak usah dipilih lagi ya salahnya gitu aja. Tadi kita cari yang betul-betul yang mau bekerja. Ya mudah-mudahan. Gitu. Karena harapan daya kan begitu banyak Pak Sony ya. Ini situasi ini kan semakin hari kan semakin maju. Ya makin hari kan makin maju. Iya. Nggak ada kata mundur kita kan. Perubahan. Wah, tadi pidato presiden juga nyinggung-nyinggung tentang perubahan. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Habib Has, Ketua Umum LSM PIS, bersama Laksamana Pertama Purnawirawan Sony Santoso. Doktor. Siap, Bib. Masya Allah. Caleg DPR RI Pusat dari partai PKS. Calon. Berhubung dari jenderal, mau mengabdikan diri kepada perpolitikan. Karena dari dulu emang bidang politik. Iya. Bisa. Sudah nggak salah sih. Gimana? Terakhir kan masih di Polhukam. Terakhir, ya. Jadi begitu terjun ke dunia politik, ya kecil dah. Nggak kecil lah, belajar, mendengar dan melihat. Iya, memang begitu Pak Sony. Ya. Kalau orang ilmunya itu ilmu padi. Padi itu semakin berisi, dia semakin nunduk. Gitu. Ngelihat aja kita, mendengar dulu. Ngomong-ngomong, kita coba bisik-bisik ya. Ya. Politik kekinian. Wah, gitu. Bisa aja. Gimana nih menurut pengamatan Pak Sony? Suasana terkini ya, beberapa hari lalu, hari Minggu, wah ada satu kejutan besar. Kalau saya bilang itu namanya gempa politik. Oh, namanya apa? Gempa politik. Gempa, bukan tsunami ya? Bukan. Yang tadinya dua partai sudah mau kembali ke Induk Semang, mau ke PDIP, sudah buka pintu, sudah bikin tim. Tiba-tiba diseruduk.
Kalau bahasa saya gitu. Oh gitu, Iya, gempar. belum lama kan ketemu sama Iya. Mbak Puat, udah mau bikin tim kecil, Iya. bla 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 bla. Iya. Baru beberapa hari tiba-tiba hari Minggu, ada berita besar, Iya. kejutan tuh. Wah, bergabungnya Golkar, terus PAN. PKB dan PAN. Wah ini Iya. tsunami ya. Tsunami. Buat satu partai bang tsunami. Namanya. Buat kita sih asik-asik saja. Iya, dinamika politik. Dinamika politik ya kan, ya? yang makin hari semakin hangat. Iya. Gimana Pak Sani? Begitulah dinamika politik. Kesannya gini ya. Kesannya saling sandra gitu ya kan. Bukan kesannya. Apanya? Tadinya saling sandra. Iya. Gara-gara disandra sana sandra sini, akhirnya loncat sana loncat sini, akhirnya belabunya di belabunya ngikutin petunjuk ya. Iyalah. Ini, gimana? Itu prediksi yang saya amati ya. Gini. Kalau kita lihat kan banyak tuh. Cuman nggak disiarin langsung, mungkin rakyat juga yang kalau lewat TV dia bisa dengerin ya, makanya ada yang disiarkan melalui TV nasional gitu ya. Itu harusnya bagus ya untuk pembelajaran masyarakat, memang harus lebih terbuka. Petugas partai misalnya gitu ya. Kan sudah ini calon. Dinobatkan sebagai petugas partai. Sampai pulangnya juga satu pesawat dengan presiden. Kan ini rakyat kan ngikutin ini jejak medsos ini kan nggak bisa dibilang, nggak bisa hilang ya, bisa bongkar. Misalnya dia menyebutkan calon presiden tuh yang rambutnya putih, yang itu udah kerja, itu berarti kan sudah miliknya, ya kan? Nah ternyata yang nunjuk yang punya partai, petugas udah partai. Benar dong. Benar, petugas partai. Harusnya kan yang semula yang dukung ini kan harus ngikutin itu. Harusnya begitu. Gitu. Karena sekarang saya nanya sama Habib, bagusnya gimana coba? Ya kan ya? Orang yang punya paling tidak kan dia laporan. Ya kan sudah dibilang waktu itu, ini petugas pertama udah mau selesai, ganti petugas baru. Kan, kan diumumkan 21 April kalau nggak salah ya. Iya betul. Diumumkan ini Ganjar ini salah satu petugas partai yang akan melanjutkan tugas partai yang sebelumnya. Gitu. Nah rupanya petugas partai sebelumnya ini masih masih ada something gitu, apa istilahnya? Waduh, gimana ya? Kita nggak usah ke situ lah ya. Yang nyata aja gitu. Harusnya petugas partai yang lama menyelesaikan tugasnya dulu, rapi-rapi aja. Sambil kan ini sedang dipersiapkan ini, sambil komunikasi sama yang pemilik partai gitu, yang menugaskan. Ini kan enak jadinya. Jadi tugas selesai, ya kan ya, laporan. Harusnya begitu, laporan lah sama yang punya partai. Jadi karena di dalam partai itu kan banyak, ya karena harus ya paling tidak menyampaikan atau evaluasi kemarin tuh ada kurang, ada lebih. Nanti kalau saya nggak lagi diteruskan sama petugas yang ini, petugas ini meneruskan seperti ini. Nah, kalau ini kan nggak, nyebrang sana nyebrang sini. Oh gitu. Nah gitu. Menurut Abi gimana? Kalau udah nyebrang sana nyebrang sini kan orang bingung. Kalau kita boleh kasih semacam ucapan jempol ya. Kita kasih jempol tuh ya Nasdem. Nasdem ya? Iya, saya kasih jempol 2, bisa 4 saya kasih 4. Gini. Iya. Kenapa itu? Ya karena dia bisa membaca peta ya. Dia membaca peta sudah hampir 10 tahun. Dia lihat semakin hari bukan semakin semakin tugas itu diselesaikan dengan baik, tapi semakin sengkarut gitu. Dengan segala macam masalah. Hiruk pikuk jadinya. Iya, sengkarut sana, sengkarut sini. Terus nggak habis, cawe-cawe sana, cawe-cawe sini itu loh. Mungkin itu saya bilang, saya kasih ucapan jempol itu kepada Nasdem yang cerdas, dia lebih awal dia mengambil sikap. Udah tarik diri gitu ya? Iya, nggak narik. Oh, bukan. Dia tidak narik. Dia tetap istiqomah menyelesaikan tugas, tapi dia sudah punya pilihan ke depan. Iya. Dia sudah pilihan ke depan. Sebetulnya tanda-tanda bahwa dia sudah lihat bahwa ini nanti endingnya kurang enak gitu tuh. Makanya dia udah, daripada nanti ikut-ikut nggak enak, mendingan dia. Ini tadi menarik nih. Di mana tidak enaknya nih? Kan bukannya lebih kuat tuh
kan udah bergabung tuh. Itu tadi banyak hal-hal yang janji-janji politik yang tidak terpenuhi, tuntutan rakyat, pelanggaran konstitusi di mana-mana, banyak sekali apa namanya, ya kalau kita lihat pelanggaran konstitusi itu enggak silih berganti, tapi karena DPR-nya sendiri semacam tanda kutip mandul, ya jadi semuanya jalan terus, mau demo, mau apapun juga ya tidak ada reaksi apa-apa. Mungkin udah persetujuan kali sama dewan-dewan itu. Iya, bukan persetujuan, memang itu apa namanya semacam susah di ngomong lagi. Bahasanya apa yang kita sampaikan dia. Harusnya gini, misalnya Habib nugaskan saya, tugasnya apa nih? Ke pasar, beli ini, saya kembali dong. Selesai, Bib. Ya apapun tugas ini kan tugas negara. Benar, apalagi negara. Main-main kan, tugas negara. Saya ke pasar aja. Sekali janji politik, kritik sana sini, ya, tapi endingnya tuh nggak enak gitu loh. Endingnya nggak enak. Apalagi terakhir ini begitu diumumkan, yang tadi sudah mau merapat ke Puan, PKB mau merapat, Golkar mau merapat, sudah bikin tim kecil, tiba-tiba ada gempa bumi, gempa ya. Gempa politik kalau saya bilang gitu. Gitu. Nah ini bikin rame lagi sekarang. Di PDIP sudah mulai lagi apa namanya semacam ketidakpuasan gitu loh. Betul. Nah akhirnya timbul lagi masalah-masalah baru. Nah gimana Pak Sony kan lama di bidang politiknya. Apa sih kira-kira apa namanya jalan terbaik ini supaya tidak jadi hal-hal yang semakin hari semakin memanas tuh? Ini harus tahan diri dulu. Harus tahan diri. Jangan. Siapa yang nahan diri siapa? Ya pihak petugas. Oh gitu. Gitu. Harusnya nahan diri dulu. Katanya dia nggak ikut-ikutan katanya. Ini katanya. Susah. Antara fakta dan kenyataan, antara pembicaraan itu memang. Jadi bilang saya ini bukan pimpinan partai. Saya kan presiden. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Selalu begitu. Tapi sementara yang di bawah ini bilang ini semuanya sudah restu presiden. Hasim juga bilang gitu. Ini sudah apa namanya semacam restu. Ini yang kita bikin bingung rakyat. Iya, bingung jadi lempar sana lempar sini. Ya kan ya? Tunjuk sana tunjuk sini harusnya. Tidak konsisten ya. Harus ini aja, akuin aja. Jadi atau memang gitu ya ciri-ciri politik apa seperti itu. Kalau udah selesailah gitu. Ya kan? Apa memang harus atau memang sengaja dibuat, nah gitu kan? Supaya rakyat teka-teki gitu. Nah, ini yang nggak boleh, harusnya apapun yang harus disampaikan. Yang paling kita khawatirkan itu kan tentang kabinet ini ya. Betul. Kabinetnya masih lama. 1 tahun lagi? Iya. Harusnya selesai dulu ya. Kerjanya kan masih banyak. Utang-utang politik kan masih banyak. Situasi ekonomi masih begini. Situasi politik masih begini gitu loh. Nah itu gimana menurut Pak Sony itu? Jadi gini Bib, ada lagu Meraih Bintang itu. Wah ini bakal nyanyi lagi nih. Jadi, kan ku abaikan segala hasratku agar kau pun tenang dengannya. Baliknya, ku pertaruhkan semua ragaku demi dirimu bintang. Kita nggak tahu nih siapa nih bintangnya dia ini. Dia ada jagoannya juga. Makanya dia kalau orang di pasar-pasar bilang selingkuh lu sekarang. Oh, gitu. Kemarin akrab banget. Saya belum kasih tepuk tangan lagu itu tadi. Tepuk tangan dulu. Ya karena saya terharu. Isinya saya lagi nyari bintangnya di mana. Ya itu, ya karena siapa ini? Mesti ada. Ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Dia bilang gini, dia terlalu yakin. Biar ku pendam segala hasratku untuk miliki dirimu. Yakin banget ya. Karena semua telah tersiratkan, dirimu kan milikku. Siapa itu tersiratkan?
Ya kan? Makanya itu harus berkata, berbuat itu harus dengan hati yang benar. Ini luar biasa. Kalau nggak benar hatinya, ya kan, pikirannya nggak sesuai Jadi, dengan kalau ucapannya. gitu ini bisik-bisik politik kenegaraan plus lagu. Itu lagu ada maknanya itu. Gitu. Ya, Ada seninya ya. ada seni. Ya, itu yang, Biar itu kita nggak stres ya. anak muda yang ciptain lagu itu, waduh, dia punya pikiran bukan sekedar untuk dia bilang cinta dua insan, bukan, ya kan ya, tersiratkan dia bilang. Wah itu bahasa itu dulu. Ini ngomong-ngomong nih koalisi perubahan nih sampai di mana nih Pak Sony nih? Wow, nih. udah mantap. Udah mantap. Dengar-dengar kata segera mau diumumkan nih tanggal 18 saja dengar-dengar. Wah itu Habib dapat bocoran tuh. Bocoran aja biasa lah, nguping-nguping lah gitu. 18 Agustus katanya Anies mengumumkan wakilnya. Insya Allah. Oh gitu. Iya. Benar nih. Benar ya, mudah-mudahan benar. Kita mau tumpengan nih. Iya. Bisa. Mudah-mudahan calonnya yang saya senang-senangin nih. Jadi gini, Bib. Oh. Kita seneng, yang lain belum tentu seneng. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Nggak akan. Tapi nggak boleh emosi, Bib. Ya, kita nggak emosi. Jangan egois, ya kan ya. Egois. Jadi gini, makanya kita nih bagus kok. Di Republik ini kita udah dikasih apa kisi-kisi untuk bernegara. Ya kan ya? Kisi-kisinya berketuhanan. Gitu. Ya kan ya? Berperi kemanusiaan. Seninya demokrasi itu perbedaan. Itu. Gitu. Ya kan ya? Kalau tidak ada perbedaan bukan demokrasi namanya. Wah, makanya di ada sana kata seneng, di sini seneng, di mana-mana sana seneng, di susah. Wah, itu nggak boleh. Kayaknya yang Habib pernah ngajarin saya itu. Kata-katanya kemarin itu. Merajut kebinekaan. Gitu. Meraih kebersamaan. Iya, ini kan sementara ini kan hajat setiap 5 tahun. Benar ya. Nikmati aja. Jangan sampai inilah ya. Ada pesta rakyat ya. Pesta rakyat, pemilih ingat pesta rakyat sama 5 tahun sekali ya. Dah kerja 5 tahun kita mati, yang masih pantas kita pilih ya kita pilih lagi. Iya, kita masuk anggota DPR ya. Iya. Yang tadi tidur jangan pilih lagi lah. Wajar dong kalau tidur kan ngantuk. Ngantuk ya nggak usah dipilih lagi lah sarannya gitu aja. Tadi kita cari yang betul-betul yang mau bekerja. Ya mudah-mudahan. Gitu. Karena harapan daya kan begitu banyak Pak Sony ya. Ini situasi ini kan semakin hari kan semakin maju ya makin hari kan makin maju. Iya. Nggak ada kata mundur kita kan, perubahan. Wah tadi pidato presiden juga nyinggung-nyinggung tentang perubahan. Itu keren. Kalau kita mau maju harus perubahan ya kan. Iya. Itulah tadi ya kan ya. Langkah. Kita nggak bisa. Kita ada punya rencana langkah ya. Rezeki. Kita pengen rezeki itu. Kita atur-atur ya kan untuk mendatangkan rezeki. Ya kan ya. Jodoh pertemuan seperti kita ini ya kan ya. Padahal tadi pertemuannya mau diatur jam 1 ya. Ternyata nggak bisa, harus sore ya kan ya. Kita nggak tahu nih 1 itu kematian kalau di YouTube beredar itu LBP bilang apa, orang ini nggak ada yang abadi nih, akan berakhir. Oh ya? Ada di soal itu akan berakhir semua. Makanya kita ini kalau bisa sebelum kita diakhiri ini, ya kan, sebelum kita berakhir nih, selalu berbuat baik dan terbaik. Makanya kita kan bisik-bisik. Harus terbaik. Pak Jenderal jauh-jauh datang ke sini kan tujuannya kan jelas kan. Nggak mungkin tujuan yang sederhana kan. Baiklah, besar. Kelihatan aja kita santai begini padahal semua undangan, bagaimana undangannya kan. Iya, kelihatannya santai, kita ngobrol ketawa-ketawa, menyanyi, tapi isinya daging semua. Ya kan? Ya bolehlah kita bangga-banggain diri ya. Iya benar. Nah, netizen channel juga seneng. Ya silakan dikritisi, silakan dikomen. Harus dikoreksi. Silakan ikutin podcast. Jadi gini, Bib, Habib kalau dikritik jangan marah, jangan tabu kalau ada yang kritik. Iya, kritik itu bagus. Ya kan? Tapi kalau kritiknya kebangetan? Nggak apa-apa, namanya kata-kata. Oh gitu, biarin aja. Biarin kata-kata. Iya. Ya, apa sih orang dia nggak. Kalau disakiti? Itu cuma bilang sakit hati. Jadi gini, sifat yang membelenggu kita itu, para politisi kebanyakan tuh ya, politisi ini ya, dari 500, berapa itu di gedung itu? 500 berapa itu? 25. Coba lihat statement-statementnya tuh. Ya kan ya?
angkuh. Hmm. Itu memang manusiawi ya wajar. Ya gini, Gimana? Jadi kalau sudah merasa anggota dewan terhormat, sudah merasa terhormat itu, ya seharusnya dia harus bisa menjaga kehormatannya ya. Iya. Tapi yang kita lihat kenyataan ya tidak sesuai kata dengan perbuatan. Itu yang banyak berat sekali hal-hal yang seharusnya dilakukan, tapi ya mungkin waktu belum cukup nih. Makanya mau nambah lagi sekarang nih, mau nambah lagi 5 tahun ke depan gitu loh. Harusnya DPR gak usah lama-lama di situ. 2 periode cukup ya. Sudah ditolak tuh. Sudah di MK kan diusulkan supaya batasan anggota DPR itu 2 periode saja. Ditolak. Oh, harus selama-lamanya boleh? Ya, selagi masih dipilih rakyat, artinya kan masih bagus. Ya gitu. Gitu ya. Bagus. Selama masih terpilih, silakanlah, asal dia mewakili itu aja. Silakan ya. Sampai akhir hayat juga nggak apa-apa di sini. Nah, sekarang gini gimana? Kembali lagi ke petugas partai tadi ya. Petugas partai tiba-tiba sekarang ini menghangat lagi tentang antara petugas partai dengan pemberi tugas ya. Gitu. Nah, gimana Pak ini? Ya namanya ditugaskan ya harus kembali kepada yang memberi tugas, gitu kan ya. Harus selalu komunikasi, konsultasi, koordinasi. Kan selalu waktu itu pernah ke istana diundang ngobrol apa. Mungkin ya, cuma ada hal-hal yang kadang-kadang entah saya juga nggak pikir tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Ujuk-ujuk begini gitu, geger lagi gitu loh. Seperti gini, misalnya ada reshuffle, gitu kan ya. Paling tidak kan pemberi tugas tahu. Paling tidak ya. Iya. Ini saya pribadi pamit gitu ya. Paham. Seperti konsultasi lah gitu kan. Iya. Ini kesan saya seolah-olah tidak diberitahu. Tapi kan hak prerogatif kan di Presiden. Jadi dia pikir sudah hak saya, ngapain dapat. Bisa jadi begitu. Tapi ya itu mungkin ya namanya petugas kan. Ya kan ya? Nah, saya juga nggak tahu nih batasan tugas. Ada perbedaan Pak Sadin. Di sini banyak persepsi yang berkembang ya. Di satu sisi ada yang bilang dia sebagai petugas partai. Iya. Ya. Tapi begitu dia sudah dipilih oleh partai, sudah menjadi pejabat, sudah menjadi memegang jabatan sebagai pimpinan negara atau siapapun, ya urusan dengan partai selesai. Karena dia mengabdi kepada negara, tidak lagi kepada partai. Boleh. Gimana tuh? Ya bisa juga kalau memang anggapan seperti itu. Makanya perlu yang disebut dengan petugas partai itu batasan seperti apa. Nah ini yang kadang-kadang suka. Kan rakyat nggak tahu. Tidak jelas ya. Iya. Sampai di mana petugas. Tapi selama ini kan selalu dibilang petugas partai gitu. Jadi ada lagunya gini, Bib. 17 Agustus tahun 45. Besok nih, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, ini di mana nih kemerdekaan kita ini? Prof, namanya Pak Sony itu? Enggak, saya ngingetin aja nih. Lagu itu rasanya bergetar ya. Iya. Bergetar hati kita ya rasanya ya. Iya. Tapi tadi kita baru doang ya, belum kita nyanyi lengkap. Nanti kita mungkin besok katanya. Iya bisa, besok pas upacara itu ya. Ini perlu. Kan syairnya kan kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Jangan jual tuh Republik. Ya kan? Kok bisa? Siapa yang mau jual? Wah, kan bisa aja kalau rakyatnya sampai nggak kebagian sama ini kan banyak udah pulau-pulau. Pas Sony ngomong mau jual, saya ingat jadi IKN ditawarin ke Cina. Masuk itu. Mancing-mancing nih Mas. Bukan mancing-mancing ya kan. Merdeka di mana itu? Gitu. Kita perlu gitu. Saya masih ingat tuh Rocky Gerung jadi rame gara-gara itu, gara-gara IKN itu. Memang Rocky Gerung. Iya kan itu kan gara-gara kejadian pertemuan di Cina itu kan. LBP sama presiden kan ke Cina sana menawarkan IKN supaya dibangun mereka semua, dikasih konsesi 160 tahun. Prof Abbas Toha itu sampai dia minta berdoa di podcast ini. Mas. Apa doanya? Apa itu? Oh hebat.
Ya Allah, aku minta umur aku 162 tahun katanya. Apa ya bisa tuh? Iya, dia berdoa begitu. Dia pengen lihat tuh, karena 160 tahun dikasihin ke Cina tuh, dia pengen lihat mau diapain negeri ini gitu loh. Oh gitu. Baru 78 tahun merdeka aja udah ribut. Hari ini kan demo mafia tanah itu. Ya. Aduh ya Allah. Jadi memang apa namanya Pak Sony ini memang luar biasa ya. Memang luar biasa. Langkah-langkah yang banyak sekali apa namanya kekeliruan ya. Kalau kita lihat banyak langkah-langkah kekeliruan ini, begitu protes sana sini jadi rame, tapi habisnya kayaknya nggak ada ujungnya. Gini memang kan bisa aja gitu karena kalau permainan itu kan seperti sinetron kan nggak sampai tuntas. Jadi bisa aja berita hari ini, berita kemarin hilang, ya kan? Nah, ada lagi berita tentang keringanan hukuman. Pak Mahfud bicara. Iya, itu juga lucu. Kadang-kadang kita suka bingung ya lihat apa namanya perilaku politisi ya. Iya. Gitu. Dari tempo hari kan ramai itu tentang mau kembali ke amandemen Undang-Undang 45 kan ramai itu gitu. Nah, sebelum beberapa hari lalu tuh serombongan datang ke istana itu ya masih disinggung juga tentang apa namanya amandemen UUD. Gitu. Saya langsung berpikir, memang wacana itu kan salah satu yang diwacanakan itu ada keterkaitan dengan masa mau perpanjang masa jabatan ya, tapi karena penolakan sana sini nggak jadi. Nggak jadi. Ditunda. Tapi tetap juga disampaikan juga kemarin tuh di istana itu pimpinan MPR, DPD, DPR juga di sana ketemu presiden tuh masih disampaikan tentang wacana untuk amandemen gitu loh. Tapi nanti kan setelah 2024, saya langsung berpikir ini teman-temannya ini pemikirnya kemajuan gitu. Lewat. Mungkin diagendakan dulu kali. Kelewat kemajuan. Iya. Jadi namanya era kemajuan jadi terlalu maju. Ya, bayangin sekarang yang menjelang 2024 ini kan kegaduhan kan masih sana sih. Iya, betul. Tanggung jawab mereka aja kan belum selesai. Ya. Banyak masalah-masalah yang pelanggaran konstitusi masih banyak. Iya. Jeritan rakyat banyak, jeritan buruh banyak. Itu belum dijawab. Tiba-tiba didatang dengan ketawa-ketawa dengan kayak orang yang merasa tidak berdosa gitu. Wah, kita mengusulkan nanti amandemen ini untuk setelah 2024. Ya nggak usah ngomong sekarang. Nanti aja ya gitu. Iyalah. Ya itu. Menurut Pak San itu. Memang betul, harusnya yang nggak harus. Apa sih kalau kita nih ya yang kecil-kecil aja. Tuntaskan dulu lah masalah-masalah yang harus diselesaikan. Dia tidak memikirkan perasaan rakyat. Ya itu. Kan dari kemarin kan ramai itu masalah amandemen itu kan. Kita kan mau pemilu, jangan ngomong soal amandemen dulu. Iya. Nah ini masalah apa namanya tuntutan ada 100 tokoh juga belum direspon. Betul. Demo buruh juga belum direspon. Undang-undang ini juga yang diprotes juga masih belum direspon. Ujuk-ujuk datang ke istana dengan ketawa ke TV dengan pakai jasnya hebat-hebat. Dia lupa tuh uang dari mana yang mereka pakai itu. Mungkin masih belum masih lupa kali ya. Dia lupa bahwa itu kan uang rakyat kan. Termasuk kita nih ya. Termasuk dari gaji dari rakyat. Iya. Pajak-pajak itu ya. Iya, mereka ketawa ke TV. Wah, ini kita mengusulkan untuk amandemen ini, tapi nanti setelah 2020. Ya nggak usah ngomong sekarang. Harusnya malu ya. Ini kan cuma basa-basi politik. Kalau basa-basi politik. Ya mending ngomong ke depan seperti apa. Besok kita mau ada 17 Agustus, pemilu seperti apa, ini gagasan-gagasan apa yang perlu disampaikan tentang pemilihan ke depan, itu ya penting, bukan ngomongnya akan datang. Ini besok pemilu gimana coba? Serentak itu ya enggak? Sudah jelas kan agenda pemilu kan sudah berjalan nih. Ya kalau saya cuma mengkritisi perilaku politisi dari DPR MPR kemarin yang datang ke istana tuh. Jadi maksud Habib jelaskan ini apa prosedur pemilu nih. Itu kan bagus, sekarang yang kerjaan depan mata nih. Iya benar. Yang ngomong tahun 2024 akan datang. Sama juga apa ya? Buang-buang energi.
Harus dijelasin ya, rakyat jadi biar tahu ya, sosialisasinya Iya, itu. apa aja kira-kira masalah kemarin yang demo seperti apa, ini bagaimana ini. Kan jadi rakyat itu merasa didengar gitu loh, keluhannya. Ditanggapi gitu ya. Iya, yang demo sekian ribu orang, yang datang ratusan orang ke DPR. Itu yang perlu dibahas. Bukan ngomong, wah kita nanti mau amandemen tahun 2024, nanti kita laksanakan setelah tahun 2024. Iya. Dalam hati saya, ini mereka ini kayak malaikat rasanya. Mereka tuh nggak mati gitu ya. Itu kan jadi betul. saya. Jujur saya jadi emosi gitu loh. Dan ya itu kalau Dan emosi. mungkin banyak raja yang kesel. Gini Beb, saya pikir rakyat udah cerdas. Makanya kalau bertindak jangan pakai emosi. Nanti kita banyak keliru. Nggak apa-apa lah emosi sedikit. Sedikit. Kalau ngeselin gitu kan, gitu loh. Kan boleh. Kan sebagai wakil rakyat itu kan seharusnya kan memberikan semacam ya edukasi gitu loh. Dan ketemu presiden itu nih kondisi terkini seperti ini. Penjelasan kepada rakyatnya gitu ya. Iya, ini jangan seakan-akan mereka seakan-akan DPR aja yang tahu gitu ya. Iya, seakan-akan mereka tuh I'm the best gitu loh. Wah, nanti gini. Padahal kalau kita lihat kinerjanya apa? Kenyataan kok. Iya. Ini nggak bisa dibohongin, orang bisa baca. Sampai di mana hasil kinerja DPR sekarang selama 2 periode ini. Gitu loh, yang tidak bersyukur juga nggak sedikit, gitu loh. Iya. Jadi karut-marut politik juga makin hari makin memanas gitu loh. Nah, yang saya bilang tadi, kenapa kok tidak cari pembahasan yang genuine, yang jenius. Ya, jenius menyentuh rakyat gitu. Iya, menyentuh rakyat tentang apa? Kayaknya amandemen undang-undang rakyat baca juga enggak ya, jarang. Itu kan isu sebelumnya udah lama. Betul. Karena itu kan sudah istilahnya sudah tidak perlu dibahas sekarang gitu loh. Kalau mau ngomong nanti setelah 2024 itu bukan tugasnya sekarang. Memang udah berapa kali di amandemen? Ya waktu itu kan waktu di era 98 itu kan emang sampai tahun 2000 kalau salah sampai 2002 ya. Itu sampai 4 kali di amandemen kan. Masih lagi belum beres ya? Namanya sampai amandemen 4 kali kan proses nih, by proses. Ya namanya undang-undang, amandemen kan buatan manusia, pasti ada kekurangan dan kelebihan gitu loh. Jadi yang kurang disempurnakan, kan gitu kan mestinya kan. Tapi kalau waktu kita dulu, saya masih ingat kok, SMA dikasih tahu 16 bab, 37 pasal, 4 aturan tambahannya. Iya, jadi itu tadi kalau memang itu aja juga kalau dikembangkan itu dengan Inpres, dengan Perpres ya kayak. Betul. Ya, kayaknya nggak. Ya mungkin gini. Undang-undangnya nggak terlalu banyak. Ya gimana? Gara-gara DPR MPR tuh minim prestasi, ya kan? Jadi mau ngomong apa lagi itu? Ya kan? Minim prestasi. Padahal tugasnya DPR. Demo terus sana sini. Benar ya. Muncul undang-undang ini di demo, tuh rame sini. Jadi mau ngomong apa juga bingung. Jadi akhirnya ya udah ngomong amandemen aja lah. Gak boleh gitu dong, Beb. Ini kenyataan. Iya, gitu. Ya, karena kenyataan kan ngomong amandemen nanti akan dilaksanakan setelah 2024 setelah pemilu ya. Habib kan banyak, teman Habib kan banyak anggota DPR kan. Cobalah sekali-sekali diundang ke podcast, cerita gitu. Saya yang banyak itu tahun 99 teman semua tuh. Kalau sekarang? Waktu reformasi pertama tuh banyak tuh teman-teman semua tuh. Kalau yang sekarang kayak nggak mau kenal ya? Terakhir ya banyak kenal sih, masih kenal. Tapi nggak mau kenal gitu. Takut ya. Ini juga nggak boleh. Memang gitu. Kita selalu LSM sini, saya selalu mengkritisi ya. Iya betul. Mengkritisi perilaku politisi, tapi dalam arti bukan menghina, bukan mengolok-olok. Iya enggak. Ya kita mengkritisi itu demi kemajuan untuk ke depan gitu. Jangan sampai mereka salah langkah. Kalau dia salah langkah ya kita ingatkan gitu loh. Seperti kemarin tuh ramai itu mau amandemen kembali. Saya bilang waktunya nggak tepat. Iya sepakat silakan di amandemen kembali, nggak apa-apa, itu yang buatan manusia kok. Kecuali Al-Quran yang tidak bisa kata kutip. Selain dari itu ya namanya buatan manusia kok. Ya kan sesuai dengan zamannya itu bisa dikata kutip kok. Tapi kalau udah di amandemen biasanya pengen ngamandemen lagi. Nggak apa-apa. Selama kata-kata itu selama buat perbaikan nggak apa-apa. Kan era kan berubah-ubah terus. Tapi mungkin kata-katanya jangan amandemen kali, perbaikan aja. Hampir sama aja. Diperbaiki aja gitu. Direhab lagi aja lah. Ya kan? Bola balik rehab kan? Makanya kalau rehab rumah itu kalau nggak
rata dengan tanah itu susah. Gitu ya. Harus rata dengan tanah. Hmm. Ini kita nggak tahu nanti. Jadi isinya tadi itu angkuh. Saya belum melanjutkan ya. Kesannya gitu iri, dengki. Nggak tahu ini. Ini kan banyak. Partainya ada berapa nanti? Dengki. Ada kesan dendam. Iya. Sama si itu dendam. Nah, apa namanya Pak Sony ngomong soal dendam ya? Itu nggak boleh. Kira-kira sampai kapan dendam berlanjut terus nanti? Iya, kira-kira yang memberikan tugas tadi, partai besar ya, itu kira-kira dengan kondisi ini timbul dendam nggak sih kira-kira? Ya, saya bilang ada lah pasti dendam. Ada ya. Ada. Udah muncul ya? Nah, itu udah muncul. Harusnya nggak boleh. Alasannya enggak, politik harus begitu. Iya. Ya kan ya? Nggak bisa di depan lewat belakang. Lewat apa? Ya dendamnya buat aturan. Ya kan ya? Macam-macam itu. Jadi kalau gitu, kalau dendam-dendam ini nggak habis-habis, ini hirup pikuk ini makin rame ya? Ya, rame. Makanya itu kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Konstitusi. Ikuti aturan. Ini imbauan buat siapa? Imbauan buat siapa? Buat pemimpin yang melaksanakan konstitusi itu. Kalau rakyat mengikut. Gitu ya. Rakyat coba jalan kemana nih? Ikut. Kecuali yang udah pada pintar. Coba kemarin kan Habib yang kasih tahu. Pemilu tahun lalu 30% nggak ikut pemilu. Ya kan ya? Bahasanya apa? Paling gitu-gitu aja. Pak Sony ngomong nggak ikut pemilu, jadi saya juga mendengar juga tadi pagi itu. Aduh, jadi semacam apa ya? Dibilang anjuran juga bukan. Itu Rocky Guru ngomong dia lihat situasi gini, dia semacam kasih ya kalau emang Bu Mega kesel banget sama istilahnya sama yang sekarang ini, udah aja boikot pemilu ya, gitu. Iya, Rocky Guru tuh. Iya, dia ngomong gitu. Bu Mega udah aja boikot pemilu gitu loh. Biar apa namanya semacam statement gitu ya, boikot pemilu ke depan karena sudah apa namanya konstitusi sudah berantakan sana sini, amburadul ya. Ada yang memasakkan kehendak juga tentang usia juga sampai sekarang di MK itu masih semacam tanda kutip dipaksakan, bukan ngambang, dipaksakan. Karena ada satu calon yang memang ngebet juga ya, mau bikin dinasti, kepengen jadi wapres. Proses sekarang di MK. Itu bagian dari sifat angkuh. Bukan angkuh. Apa itu? Serakah. Serakah. Waduh. Nah, itu kalau udah. Bayangin tugasnya belum selesai. Ya kan usianya juga masih muda banget gitu loh. Belum lama jadi apa namanya wali kota. Pejabat lah gitu ya. Belum lama kan. Dibilang hebat-hebat banget juga kan masih belum gitu loh. Naik ke level gubernur juga belum. Ini udah didorong-dorong mau jadi wapres. Ya ini yang nambahin ini, akhirnya nambahin apa ya? Saya itu nggak habis pikir. Nambahin. Siapa sih yang punya apa namanya strategi siapa gitu loh. Jadi timbul kegaduhan yang nggak perlu. Nah yang anehnya lagi nih MK ini ikutan aja. Harusnya nggak boleh ya. Iya, jadi kan kalau seudon orang dari mana-mana itu jadi semakin terlihat. Kalau kemarin itu masalah apa namanya perpanjangan pimpinan KPK itu sudah berakhir, tetap mereka ngotot, walaupun diprotes sana sini tetap diperpanjang pimpinan KPK karena MK tuh merasa udah paling benar gitu. Nah sekarang muncul lagi masalah usia yang tadi 40 karena diusulkan untuk diturunkan, diproses sampai jadi semacam tanda tanya besar gitu. Ada apa sih negeri ini? Sekarang saya tanya Mbak Bib, memang kemarin undang-undangnya itu nggak bagus apa gimana? Bukan nggak bagus, waktu itu kan batas itu kan cawapres itu kan batasnya kan umurnya kan 40. Kan bagus tuh 40 itu. Iya, kan 40 kan usia matang ya. Iyalah. Gitu. Nah, tiba-tiba sekarang kalau ada segelintir orang nih ya yang berambisi juga untuk menjadikan salah satu yang membangun dinasti ini supaya bisa duduk di wapres, diusulkanlah itu. Jadi skenario nya ini
terlalu kasat mata gitu loh, dibuat dilaporkan dia macam judicial review di MK usia itu Oh, baru ingat saya. Habib ngomong nih, berarti pembisik-pembisiknya nih gak beres nih ya. dibilang nggak beres susah juga kita Jadi pembisiknya nih ya. namanya orang ambisi ya. Orang berambisi kepengen jadi ya udah segala macam cara bagaimana cara biar jadi kan gitu. Kemarin Abe bilang ada pembisik itu sifat syaiton, pembisik sifat iblis, Iya. pembisik sifat dajjal itu. Wah, ngeri-ngeri itu. Macam-macam. Jadi Iya, kalau iya. memang ada satu ya, kayak syahwat politik ya. Oh. Kembali ke syahwat politik itu macam-macam caranya. Iya. Jadi dia tempuh dengan segala macam cara. Yang repot itu menghalalkan segala macam cara, itu yang nggak bagus. Pribadinya tuh ya. Iya, Pribadi. menghalalkan segala macam cara untuk meraih suatu jabatan tertentu, ya itu tentunya nggak bagus. Iya. Tidak bagus. Jadi sifatnya pribadi itu ya, kesannya. Iya, semestinya kan kalau memang sudah tahun-tahun seperti ini kan tahun politik, pemilu kan sudah tinggal menghitung hari gitu loh. Jadi hal-hal yang kontroversial seperti ini itu nggak usah dibahas dulu, sehingga ada semacam proses ya ini kan proses regenerasi ya gitu. Sudah waktunya habis suksesi kepemimpinan, ganti pemimpin baru. Ini tidak memberikan macam presiden buruk ke depan. Kalau mulai begini terus kan presiden buruk ke depan gitu loh. Mungkin dia kepengen menonjolkan gitu, atau dia akan merasa puas kalau ngelihat orang nyungsep kali dengan bisik-bisiknya dia tadi itu. Nah, ini sifat kurang bagus ini. Ya ini sih kalau berdampak kepada kehidupan bernegara. Itu tadi kalau memang kehidupan bernegara ini mau tentram, mau tenang, itu sesuai konstitusi berjalan terus. Begitu menjelang tahun pemilu itu ya pemilu gini kan suasana yang bakal bikin gaduh politik itu dihindari. Harusnya ya. Dihindari, tinggal tenang gitu loh. Jadi nggak semakin hari semakin damai. Tapi kalau saya nih amatin ya, kayaknya DPR nih banyak yang diam nih kan, biasanya kan banyak yang celoteh tuh di TV One ya kan, di layar globe gitu. Ini kayaknya agak meredam ya. Menurut Habib gimana tuh? Dewan apa udah nggak mau? Enggak juga ya? Sih, karena dia mau kritisi, dia berpihak di situ. Bagaimana udah mau kritisi? Oh, berarti dia malu juga gitu? Iya, apa yang mau kritisi? Bener. Orang dia bagian dari dari yang dikritisi. Bagaimana dia mau ikutan? Karena nggak ada lagi kayaknya dewan-dewan yang kritik ya. Ini pemilu begini. Sekarang orang datang mau pemakzulan, masa dia mau ikut-ikutan? Nanti dicopot dia. Bener. Waktu 2019 ada yang kritik ya. Itu masa kotaknya kardus, gemboknya besi gitu ya. Iya, begitu ada kritik tahu tajam diberhentiin. Oh iya benar. Terus jauh-jauh lagi bikinnya, ya nggak? Memang di sini nggak bisa bikin kardus gitu ya. Jadi begitu dia ngomong terlalu keras, ya dia khawatir diganti. Ini kira-kira nih PAW nanti. Oh aduh, PAW. Takut juga ya di PAW ya. Ya jelas lah, udah duduk enak kok. Oh. Jadi pada bikin risiko mending duduk manis-manis saja. Waduh, masih bertahan. Tapi dia lupa bahwa tanggung jawabnya dia tuh bukan kepada itu ya. Itu yang menurut Habib gimana nih? Pemilu yang akan datang kira-kira pakai kardus lagi nggak nih? Wallahu a'lam. Sudah kita udah kehabisan bahasa. Oh gitu ya. Kehabisan bahasa lagi tentang perilaku penguasa ini ya. Maunya mereka seperti apa kita juga susah ngomong. 1 juta kotak suara, lebih kurang. 1 juta gembok. Kira-kira kayak apa tuh? Oh, itu yang dulu. Sama, nanti yang akan datang lebih kurang segitu. Oh gitu ya. Ini dibikinnya di mana? Waktu sekian bulan kira-kira nututin nggak tuh bikinnya? Oh gitu ya. Apa memang sekarang udah dipesan? Ya. Kalau nggak ada berita-berita nih. Karena isu kotak suara ini panjang. Kita bahas satu episode lagi nanti. Tentang kotak suara apakah masih pakai kardus atau lainnya? Tergantung pemborong nih. Kalau pakai botol aqua aja udah rapi ya. Ini kan kelihatan. Tergantung pemborongnya. Nanti siapa pemborongnya kan gitu. Iya. Mantap sekali. Tergantung pemborong ya. Iya. Rebutan nanti nih pengen bikin kotak kardus ini ya.
Tapi tadi ide-idenya Pak Seni bagus tuh. Ya. Jadi kita pakai botol aqua. Iya, kelihatan, transparan. Satu kelihatan, kedua nggak usah beli ya. Nggak mesti ya, bekasnya cukup itu ya. Banyak ya. Gantung ya kan. Orang cuma masukin doang kok. Oh gitu ya. Biar ngedidik rakyat supaya jujur juga, ya enggak? Oh. Orang kelihatan kok. Ini ide cemerlang nih. Ya, ngapain mahal-mahal itu ya? Ya. Berapa triliun itu? Ya, ya. Itu kalau uangnya uang receh itu, waduh. Jadi kotak suara cukup pakai galon bekas. Galon bekas aja, luangin kayak celengan itu kan, Ya. masukin, cepret, ya kan? Kalau nggak cukup 1 galon kasih 2 Wah, galon. orang nggak banyak, suaranya paling 1 TPS 500. Cukup 1 galon. Iya cukup. Nah, kalau kotak yang gede-gede, Ah, kurang gede apa segitu, jeblot, ya kan ya? Kan ketahuan ini, misalnya penuh 10, 1 udah orang. Suruh itu. nah ini mumpung belum dibuat tuh, diusulkan Pak Seni. Banyak yang ngusulkan tapi Oh, udah ada yang usulin. pasti ada lah. Saya belum dengar tuh. Ya, Baru Pak Sony. ya mungkin ada yang lain. Kita buat galon yang gede, sini pabrik galon banyak kok. Ya kan? Pakai kardus. Kalau bikin lagi kan mahal lagi. Ini maksudnya kan memanfaatkan barang bekas yang ada. Kotaknya kardus, gemboknya besi, ini kan. Jadi mungkin setiap TPS itu nggak usah repot-repot, dari warga setempat aja nyumbang. Iya bekas. itu. Jadi nggak usah pakai biaya. Oh, kayak pemilihan RT itu. Iya. Ya nggak? Pemilihan RT itu kan mantap. Jadi masyarakat dilibatkan masing-masing. Masyarakat TPS itu dilibatkan, bawa dia tanggung jawab. Berapa bawa galon ya? Iya. Tinggal dicat kali ya? Nggak usah pakai cat biar kelihatan. Nggak, masih kasih nomor. Oh iya, galon 1 gitu. Iya, biar ketahuan kan Iya. dari mana-mana Iya. gitu kan. Jadi swadaya masyarakat. Swadaya, para rakyat pindah. Kalau kita kan ada asas gotong royong. Iya, iya. Nah, itu bisa rakyat kalau diajak, ya kan? Wah, ini ide Ini kan cemerlang. tiba-tiba tahu-tahu, ini kotaknya datang bertrek-trek, ya kan ya? Gemboknya, coba 1 juta gembok. Jadi kalau ini udah nggak repot lagi ya, nggak pakai distribusi, nggak pakai dikirim-kirim. Panggil tuh RT, iya. Kasih Tinggal dananya ke kasih RT. tugas PRT, ke apa namanya, semua tempat pemilihan, siapkan aja galon. Udah, selesai. Dan kejujurannya mungkin ya kan dari kamu untuk kamu. Wah, dia, Tapi tetap digembok, Pak. ya. Biar pasti galon mau- tetap digembok. bisa digembok, takut dibawa kabur ya. Karena kan banyak orang yang singit-singit juga dia nggak Dia bukan digembok, segel. segel ya boleh silakan. Jadi tutupnya segel, dikasih bolongan. Itu ide cemerlang tuh. Ini kan kebanyakan kan orang udah coblos, udah ditinggal pulang kan, masih ini bodoh amat gitu. Iya, iya, iya. Sama di tempat di tingkat kelurahan nanti ada tingkat kecamatan, kebanyakan orang tinggal itu harusnya sampai tuntas. Iya, iya. Ya kan ya? Jadi yang takut bilang nggak apa curang lah ini, karena nggak ditungguin. Di mana-mana kalau ada peluang, itu Situ ada kesempatan. sama kayak copet-copet itu kan nggak ada peluang. Baiklah Pak Sani, ini basic-basicnya makin menarik dengan ujungnya galon bekas buat coblosan. Iya. Kok mau coblosan sih? Galon bekas buat kotak suara. Tempat kotak suara. Iya, daripada kardus mending galon bekas. Oh iya, galon Ini saran bekas. baik nih. Ya, Dari benar nggak? seorang Laksamana, Ya, Dr. ya, Sony aduh. Santoso. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Nih. Nanti kita bahas lagi gimana fungsi galon bekas untuk menampung suara rakyat. Iya. Jadi dari rakyat Untuk rakyat. Libatkan itu dia. Iya, jadi nggak usah beli. Iya. Iya, Ada Bawaslu nggak pernah nangkep pelanggaran. iya, iya. Belum ada berita Bawaslu membatalkan. Belum ya. Belum ada. Iya, iya, iya. Iya. Urusannya pengadilan. Sampai pengadilan selesai. Ya kan? Kan dia cuma emang tugasnya ngawas. Ngawas aja. Dia kan? nggak punya Ayo coba saya mau nanya nih. Ada nggak petugas Bawaslu membatalkan? Iya kan tugasnya pengawas. Dia bukan tugas batalin. Jadi nggak bisa dibatalin. Nggak Bawaslu pengawas aja dia udah diawasin aja selesai gitu. Ada kisruh-kisruh pemilu Bawaslu. Ya. Tidak diawasin sama dia. Ya. Udah. Baiklah, bisik-bisik ini kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kita bikin bisik-bisik ini sedemikian apa namanya menarik ya, Ya. sehingga tidak membosankan ya. Ya. Jadi Laksamana Sony Santoso ini masih malu-malu. Ya malu-malu. Jadi keilmuannya ini masih belum dibuka. Jadi masih di podcast ini kita masih belum apa namanya belum hangat. Tapi udah cukup banget masih itu. Baru
kulit-kulitnya, baru nyanyi-nyanyi. Nanti saya akan gali terus. Saya tidak bosan-bosan, akan saya gali sampai sedalam-dalamnya. Sampai kita menemukan seorang jenderal yang bakal jadi anggota DPR. Tapi di hari ini luar biasa. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses dan menjadi wakil rakyat yang baik dan berhasil. Amin. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.